Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti saya akan melakukan observasi pembelajaran. Sebelum itu kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu, di mana saya akan menanyakan beberapa hal mengenai pembelajaran yang akan Ibu. Sebelum itu, silakan perkenalkan dulu Bu Tias. Ya, terima kasih Bu Susi atas waktunya. Perkenalkan, saya Tias Sofia. Di sini saya sebagai guru biologi di SMA. Oke, terima kasih Bu Tias. Untuk supervisi besok atau supervisi nanti, jenengan akan mengajar di kelas berapa, Bu? Ya, rencananya itu saya akan mengajar di kelas 10 mata pelajaran biologi. Untuk materinya apa ya, Bu? Rencananya saya akan mengajar materi klasifikasi makhluk hidup. Ya, karena kan kemarin itu saya dengan siswa itu sudah melakukan pembelajaran keanekaragaman hayati, materi keanekaragaman hayati, itu klasifikasi makhluk hidup. Untuk materi klasifikasi makhluk hidup sendiri itu apa saja tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, terkait dengan materi klasifikasi makhluk hidup ini, tujuan yang saya harapkan itu karena kemarin sudah mempelajari keanekaragaman hayati, klasifikasi ini sendiri kan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi, alat untuk mempelajari keanekaragaman hayati lebih lanjut. Yang mana tujuannya mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini itu untuk menyederhanakan objek studi, kemudian untuk mengetahui tata nama setiap makhluk hidup terkait dengan flora dan fauna itu sendiri, seperti itu. Terkait juga dengan misalkan kita sudah mengetahui, baik mengetahui maupun belum mengetahui tata nama klasifikasi makhluk hidup itu kan, ketika kita mengetahui salah satu, nanti bisa tahu bahwa makhluk hidup ini itu kekerabatannya dengan hewan, misalkan pada hewan ya, dengan hewan yang apa kayak gitu kan, nanti ada tingkatan taksonnya dari bawah seperti itu. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu tadi. Kemudian selain tujuan pembelajaran, apa saja area pengembangan yang akan Ibu lakukan di pembelajaran yang nanti akan kita supervisi? Terkait dengan area pembelajaran di area pengembangan di pembelajaran yang akan saya lakukan terkait dengan materi klasifikasi makhluk hidup, rencananya itu saya akan mengembangkan pada area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Terkait dengan pengembangan pengetahuan itu saya ukur dengan nilai ulangan harian untuk pengetahuannya. Nanti kan pada akhir subbab terkait dengan keanekaragaman hayati menyangkut pada klasifikasi makhluk hidup ini, nanti area pengembangannya saya lakukan dengan penilaian nilai ulangan harian, uji nilai ulangan harian. Kemudian rencananya juga akan mengembangkan pada area pengembangan keterampilan, yaitu dengan menggunakan, rencananya itu besok menggunakan pembelajaran diskusi kelompok, dan di situ kan bisa dilakukan pengembangan pada keterampilan yang mana setiap individu atau setiap siswa itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan, seperti itu, yaitu mengetahui sistem tata nama klasifikasi makhluk hidup. Mungkin itu. Oke. Kemudian dari area pengembangan tadi itu tadi ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Strategi apa saja yang akan Ibu lakukan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Iya. Jadi untuk strategi pembelajaran, Iya. Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan rencananya itu menggunakan metode dan model pembelajaran ya Bu. Iya. Terkait dengan metode pembelajaran itu dengan metode pembelajaran ceramah dan juga diskusi kelompok gitu. Yang mana nanti saya akan menerangkan tentang materi klasifikasi makhluk hidup,
kemudian dilanjut dengan diskusi kelompok seperti itu. Kemudian untuk strategi pembelajaran, untuk model pembelajaran itu dengan menggunakan model pembelajaran rencananya discovery learning ya. Discovery learning karena discovery learning ini itu kan untuk mengetahui nantinya discovery learning ini tuh masuk ke dalam diskusi kelompok tersebut, yang mana tujuannya itu untuk mengetahui konsep, arti dan juga inti sih dari sistem klasifikasi tata nama penduduk ini seperti itu, yang mana nanti diakhiri dengan kualifikasi kesimpulan setelah dari sebagai yang ada di depan intinya dari akhir dari pembelajaran itu sebagai fasilitatornya seperti itu. Mungkin Oke. Terima kasih Bu Tias, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebelum kita observasi atau tahap pra-observasinya. Kemudian untuk tahap selanjutnya itu observasi atau supervisi akademik. Jadi nanti saya ikut di pembelajaran jenengan, mengamati pembelajaran jenengan, nanti bisa kita lakukan ya Bu. ya, berarti nanti dilakukan supervisi kegiatan di kelas. Oke. Kegiatan di kelas. Nanti kita langsung ke kelas mawon. Itu nggih Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Jadi ini dulu ya,
contoh beberapa ada kacang-kacangan, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Ini kalau flora. Kemudian kalau faunanya ada beberapa hewan. Nanti setiap kelompok itu mengerjakan menentukan pengelompokan ciri makhluk hidup ini baik flora maupun fauna berdasarkan dasar klasifikasi. Misalkan sesuai dengan morfologi dan anatominya bagaimana, kemudian misalkan berdasarkan manfaatnya dan juga pengelompokannya. Jadi kan misalkan kacang-kacangan ini sayur-sayur. Misalkan ini sayur-sayuran, kemudian yang ini kan kacang-kacangan. Pengelompokan ini kangkung, ini ada kangkung. Dan bayam itu bukan seperti ini. Bayam itu lebih bulat. Kalau ini kan daunnya itu ada satu tujuan dilakukan. Ya itu bukan jawabannya itu. Ya, tujuannya itu berarti untuk Tunggu apa Bu? Menyederhanakan sudah selesai? Ya. Sudah ya? Ya. Sekarang untuk lebih paham setiap kelompok yang lain juga paham, bisa maju salah satu kelompok, silakan perwakilan kelompok mana? Kelompok hasil diskusinya kelompok berapa? Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky. saya Farhan, saya Vila, saya Ririn, kelas Sonia Karima. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami dari kelompok 2. Yang pertama itu apa tujuan dilakukannya pengelompokan makhluk hidup? Tujuannya itu apa? Menyederhanakan objeknya, mengetahui Hubungan keterapan. dan Ya, yang lain bisa dipahami ya. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ada 4 atau ada tambahan lagi? Sudah ada tujuan pengelompokan makhluk hidup. Kemudian yang kedua berdasarkan wacana apa yang menjadi dasar dalam mengklasifikasi makhluk hidup. dasar pengklasifikasi ya. Dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Dasarnya itu ada berapa tadi? Ada 3. Apa aja Pak? Struktur. Klasifikasi berdasarkan struktur morfologi dan Anatomi. yang kedua Dasar-dasar dasar-dasar klasifikasi tersebut. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang tujuannya apa itu klasifikasi makhluk hidup, kemudian tujuan-tujuannya dan juga dasar-dasar pengelompokannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, oke. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Terima kasih untuk belajar pada siang ini. Kurang-lebihnya saya Ani, mohon maaf, saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam, Bu Susi. Gimana? Iya, tadi kita sudah melakukan supervisi pembelajaran di kelas Ibu. Nah, sekarang itu ada tahap pasca observasi di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang tadi Bu Tias lakukan. Oke, pertanyaan pertama itu menurut Bu Tias setelah tadi melakukan pembelajaran dan saya observasi,
kira-kira apa saja yang masih kurang dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada Ibu sudah melakukan supervisi akademik di kegiatan pembelajaran saya tadi terkait dengan materi klasifikasi hidup. Untuk apa Bu tadi? Yang masih kurang. Yang masih kurang, ya. Menurut saya yang masih kurang dalam kegiatan pembelajaran di kelas tadi itu, bagi saya itu kurangnya media pembelajaran di kelas. Saya karena apa namanya sebetulnya sudah saya persiapkan, karena kan guru itu harus menyiapkan segala halnya dulu sebelum melakukan pembelajaran. Nah, setelah sampai di kelas itu kondisinya ternyata mati lampu sehingga saya tidak bisa menampilkan PPT seperti itu. Mungkin yaitu kurangnya media pembelajaran yang bisa saya tampilkan. Oke. Kemudian selain media pembelajaran, apakah ada hal lain selain itu yang masih kurang, Bu? Untuk hal lain yang masih kurang dalam pembelajaran tadi yang sudah diikuti bareng dengan jenengan ya, menurut saya itu karena banyaknya siswa di kelas sehingga saya itu terkadang kurang memahami satu persatu karakteristik siswa, sehingga dalam pembelajaran itu terkadang dengan model dan metode yang saya lakukan ada beberapa siswa itu kurang memahami materi yang saya jelaskan karena kurangnya dari saya sendiri kurang mengetahui kemampuan daya belajar siswa seperti itu, karena kondisinya kan siswanya banyak, biasanya kan hanya beberapa siswa yang lebih menonjol akademiknya saja seperti itu. Oke. Jadi ada dua yang menurut jenengan itu kurang ya Bu. Yang pertama itu media pembelajaran, kemudian yang kedua itu kurangnya jenengan memahami gaya belajar siswa. Yeah. Oke, tadi sudah Anda sebutkan kekurangan dari pembelajaran yang Anda lakukan. Kemudian menurut Bu Tia sendiri, dari dua area pengembangan yang kemarin Ibu rencanakan, apakah sudah tercapai semua? Ya, terkait dengan area pengembangan pembelajaran kemarin kan sudah saya rencanakan itu ada dua area pengembangan ya, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk yang sudah tercapai pada kegiatan pembelajaran hari ini terkait dengan tata nama klasifikasi individu, area pengembangan yang sudah tercapai itu pada pengembangan kompetensi keterampilan, yang mana kompetensi keterampilan ini masuk dalam diskusi kelompok ya. Mungkin jadi baik, kemudian adakah rencana ke depan setelah pembelajaran ini? Oh ya, terkait dengan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan itu mungkin karena begini ya Bu, kan biologi itu tidak bisa kita lakukan, pembelajaran itu kalau hanya menggunakan ceramah diskusi dan medianya hanya PPT aja itu menurut saya itu kurang. Maka rencananya itu saya itu pengen mengajak siswa melakukan kunjungan dalam artian itu terkait dengan nanti disamakan dengan temanya ketika pelajaran biologi kayak gitu, nanti bisa dilakukan kunjungan. Misalkan contohnya itu ada tema pelajaran biologi bioteknologi, kan itu tidak mungkin kita lakukan pembelajaran saja di kelas, bisa juga kita melakukan kunjungan di beberapa tempat untuk melihat langsung objeknya seperti itu. Jadi kan pembelajaran itu lebih diterima siswa dan langsung melihat seperti itu, mungkin itu rencananya. Oke, itu ya Bu. Jadi rencananya melakukan kunjungan terhadap kesesuaian materi. Oke. Kemudian
kapan ini rencananya kira-kira hal itu akan dilakukan? Rencananya ya sesegera mungkin ya Bu, Iya. karena kan lebih baik, lebih cepat lebih baik Iya. seperti itu. Mungkin akan saya lakukan pada minggu-minggu berikutnya setelah pembelajaran hari ini, disesuaikan dengan tema pembelajaran biologi yang ada seperti itu. Jadi pada pertemuan berikutnya ya Bu. Ya. Oke. Kemudian dari supervisi akademik ini apa sih yang diharapkan Bu Tia sendiri mengenai supervisi akademik ini? Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu, Iya. sudah dilakukan supervisi akademik pada kegiatan pembelajaran saya tadi. Dengan adanya supervisi akademik yang sudah dilakukan itu, harapannya adalah bisa meningkatkan kualitas kinerja gurunya kayak gitu. Karena kan dengan dilakukannya supervisi itu menjadi bahan untuk mengevaluasi setiap kegiatan pembelajarannya. Jadi kan kita bisa tahu, bisa dievaluasi. Dengan adanya evaluasi itu kan nanti bisa dibenahi mana yang perlu dibenahi, mana yang kurang, mana yang sudah baik, yang mana sudah baik itu bisa kita terapkan pada guru yang lain seperti itu. Mungkin kalau dilakukan supervisi akademik secara berkala itu malah justru lebih bagus Bu, kan? Iya. Kan bisa menjadi lebih baik lagi, lebih baik, lebih bagus kinerjanya seperti itu karena berkala. Iya. Oke, jadi Bu Tias setuju ya kalau dilakukan supervisi secara berkala. Ya. Ya, terima kasih Bu Tias atas waktunya. Semoga dengan adanya supervisi akademik ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita sebagai guru. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.